Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiuddin dari Prodi Tadris IPS IAIN Kudus. Baik, di sini saya akan memaparkan video dan menjelaskan tentang hal-hal yang saya takutkan setelah COVID-19 ini berlalu, yang saya kaitkan dengan patologi sosial. Kita simak videonya sebagai berikut. COVID-19 atau coronavirus disease 19 ini merupakan wabah yang paling cepat penularannya di antara wabah pandemi yang lain. Itu sebabnya banyak pemerintah negara di dunia kewalahan dan kebingungan mengatasi dan mencegah wabah yang satu ini. Namun yang jelas, badai pasti berlalu. Pena telah terangkat dan tinta sudah kering. Semua akan berakhir indah pada waktunya. Menurut data yang diterbitkan Kemenkes Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2020, suspek atau pasien positif terjangkit virus COVID-19 ini sudah mencapai angka 19.189 orang. Tentu, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara Indonesia, mungkin hanya beberapa persen saja. Virus ini begitu mematikan. Virus ini tidak boleh diremehkan. Virus ini menjadi lebih berbahaya bila tidak ada gejala yang terjadi serta yang terjangkiti ialah pasien yang berumur di atas 45 tahun. Pada pasien lansia, gejala yang terjadi akan bisa lebih buruk, yaitu pneumonia atau paru-paru yang tidak berfungsi secara optimal, sehingga akan menimbulkan sesak nafas pada pasien positif ini. Untuk itu, pengawasan lebih ketat sebenarnya lebih dibutuhkan oleh pasien yang berusia lanjut, baik PDP, pasien dalam pengawasan, atau yang sudah positif sekalipun. Karena jika tidak terkontrol, maka kemungkinan buruk bisa terjadi, yakni kematian. Tetapi tidaklah menjadi sebuah kepanikan, karena nyatanya virus ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa bantuan tenaga medis, asalkan kita mau mengikuti kiat-kiat yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan virus corona bisa sembuh sendiri. Ya, benarkah pasien yang terinfeksi virus corona bisa sembuh sendiri? Jika tidak, bagaimana cara menyembuhkannya? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekuler, Profesor Hairul Anwar Nidom. Selamat siang, Prof. Nidom. Selamat siang, Mbak. Prof. Nidom, Menkes mengatakan bahwa pasien terinfeksi virus corona ini bisa sembuh sendiri. Apakah ini artinya virus corona atau COVID-19 ini bukan penyakit atau virus yang berbahaya sehingga masyarakat tidak perlu panik begitu? Istilahnya bukan berbahaya, tapi memang virus ini ada dua macam, yaitu virus yang low pathogenic, di mana tempat penempelannya adalah di daerah saluran napas atas. Kemudian yang highly pathogenic, yaitu reseptornya atau penempelannya di daerah paru. Jadi kalau seseorang, dan umumnya sebagian besar 90% lebih, itu adalah virus ini golongan dari low pathogenic, sehingga reseptornya ada di saluran pernapasan atas. Nah, kalau virus itu berada di saluran napas atas, itu setelah replikasi kemudian seseorang itu batuk atau bersin, maka virus itu sudah terlontar keluar dan orang itu biasanya bisa sembuh sendiri. Syukur alhamdulillah, pada tanggal 21 Mei 2020 dilansir dari website kemkes.go.id, pasien yang telah sembuh dari COVID-19 sudah berjumlah 4.838 orang. Tentu ini menjadi kabar baik dan semoga menjadi akhir dari teratasinya wabah COVID-19 di tanah air. Kasus sembuh meningkat 263 orang sehingga totalnya menjadi 4.838 orang. Kasus meninggal 36 orang sehingga total menjadi 1.278 orang. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran saya ketika wabah ini berakhir dan
semua orang dinyatakan sembuh? Jawabannya ialah munculnya patologi sosial yang memiliki kemungkinan untuk memunculkan sebuah disintegrasi sosial yang skala maksimumnya bisa mencapai seluruh Indonesia. Jadi apa yang dimaksud dengan patologi sosial? Dikatakan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma, disabilitas moral, hubungan keluarga, kedisiplinan, gotong royong, hidup rukun antar tetangga, dan lain sebagainya. Lalu apa saja patologi yang akan muncul nantinya? Yang pertama yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD kemudian dapat muncul pada orang-orang yang pernah terjangkit virus ini, dan walaupun dinyatakan sembuh 100%, banyak orang yang nantinya merasa kurang nyaman apabila berada di dekat mereka karena takut jika virus itu menyebar kembali atau semakin berkembang. Inilah yang kemudian dapat menimbulkan penyakit gangguan mental yang disebut dengan PTSD. Semoga saja ini tidak terjadi setelah virus ini benar-benar teratasi. Yang kedua, berkurangnya produktivitas. Apa hubungan antara COVID-19 dengan berkurangnya produktivitas? Jawabannya, salah satu cara menanggulangi penyebaran COVID-19 ini adalah dengan social distancing dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Atas dasar inilah kemudian bisa membentuk habit seseorang menjadi malas-malas jika harus bermacet-macetan, malas pergi keluar ke kantor on time, dan masih banyak lagi, sehingga kemudian produktivitas kita menjadi menurun. Dan agak sulit mengembalikannya lagi. Semoga saja tidak terjadi pada kita semua. Yang ketiga, interaksi sosial semakin merenggang. Dengan adanya COVID-19 ini, memungkinkan setiap warga negara, apalagi dalam masa lockdown ini, dianjurkan tetap di rumah. Inilah hal yang memungkinkan adanya penurunan interaksi sosial manusia secara langsung. Karena selain dampak dari upaya penanggulangan COVID-19, penurunan interaksi sosial juga disebabkan karena berkembangnya teknologi secara masif dan tidak terkendali. Kemudian muncullah statement di mana teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ditambah dengan upaya pengendalian virus ini yang bisa dikatakan sebagai faktor utama menurunnya interaksi sosial di masyarakat di Indonesia. Semoga ini pun tidak terjadi pada kenyataannya. Nah, itulah sedikit gambaran dampak yang akan terjadi jika kita sebagai warga negara sekaligus masyarakat Indonesia jika tidak bijak dalam menyikapi sesuatu dan tidak bisa berlaku adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, terima kasih. Tetap tenang dalam menghadapi serangan COVID-19. Penyebaran virus corona sangatlah cepat. Tetap di rumah adalah pilihan yang tepat. Abaikan saja urusan yang tidak penting-penting amat. Lebih penting menjaga jarak. Agar kita tetap selamat. Agar virus corona tidak menyebar. Virus corona kecil, mematikan tapi tak terlihat. Isolasi diri agar semuanya tidak semakin gawat. Keputusan kita untuk orang lain akan sangat bermanfaat. Bersama, mari kita menjaga lingkungan yang aman dan sehat.
tetap tenang, tetap waspada, Indonesia bebas COVID-19.